والصالحات فاغفر لنا اللهم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتفقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصر شريعتك فوسك الله رابطتها وأدرك مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهدو وتصرفها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأهلها لمعرفتك وبالسمع على شهادة سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kenalan visi dan misi JIS oleh kepala sekolah kita Bapak Ustadz Awab Al-Maududi. Lalu setelah itu kita ada pengenalan guru-guru JIS, pengenalan guru-guru SMA JIS yang akan mendampingi kalian, yang akan bersama kalian selama kalian belajar di SMA JIS. Lalu setelah itu ada juga pengenalan kurikulum JIS oleh teacher asing. Jadi habisnya langsung aja, aku mohon kalian ngedengerin dengan seksama, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang tidur, mohon didengerin yang bicara di depan. Setelah ini ada pengenalan visi-misi dari Pak Aub. Untuk Ustadz Aub dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panitia, teman-teman guru yang saya hormati, anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, la nabiyya wa rasul ba'da. Anak sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Semoga di tempat yang baru, di tempat yang insya Allah kita sama-sama menuai prestasi di SMA Jakarta Islamic School. Nggak mungkin saya Pak jalan sendiri, guru pun nggak mungkin jalan sendiri, harus berbarengan. Ya, kalau kaki jalan berbarengan, insya Allah sampainya sama. Dan sampai kaki kanan aja yang maju, kaki kirinya nggak ikut. Ya, itu nggak bakal sama. Jadi percuma kalau tidak ada kerjasama antara antum ya sebagai siswa dan kami sebagai guru. Mudah-mudahan sampai ke depan, sampai nanti lulus kita bisa bekerjasama dengan baik. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hadir di tempat ini di MPLS yang pertama di hari pertama ya, mudah-mudahan lancar dan insya Allah semuanya dalam berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekalian, sebelum saya mulai materinya tentang JIS School is like a home, ya maksudnya apa? Kok kayak rumah? Apa dengan apa moto JIS like a home itu kita seperti di rumah? Datang, apa masak sendiri, bersih-bersih sendiri, kemudian tidur, kemudian apa lagi? Ya seperti di rumah. Apakah begitu? Apakah suasananya saja seperti di rumah? Ya, nanti kita jelaskan. Karena ya, moto kita kenapa JIS like a home? Ya, karena memang semuanya harus menikmati. Semuanya harus menyadari bahwa ini adalah sekolah ya, yang tidak kaku seperti pada umumnya. Murid kita ya, satu kelas maksimal tuh 16. Maksimal 16 ya, 16 ini udah seperti bukan di kelas. Kalau di negeri, di swasta yang lain mungkin minimal 25, bahkan ada yang 30. Bahkan sekarang negeri itu sampai satu kelasnya 40. Makanya ya bagaimana cara menangani gurunya, guru menangani anaknya ya begitu, karena 40 anak. Teriak dikit, ngomong dikit, nggak didengar. Apa akibatnya? Guru geram, lempar spidol. Karena yang banyak, gitu ya. Teriak, "Hei, diam!" Semuanya guru diam. Kita ada 16, ada yang 14 malah. School apa? Kelasnya kecil. Ya, kelasnya kecil. Tidak seperti kelas besar yang di negeri atau tempat lain.
kelas kita kecil, diskusi dengan guru sangat available. Antum punya masalah dengan guru, punya masalah dengan teman, dengan yang lain, boleh curhat di situ. Ya, boleh curhat, boleh ngobrol apapun dengan guru kalian. Class teacher atau wali kelas fungsinya di sini bukan hanya sebagai guru yang mengajarkan ilmu, tetapi juga sebagai orang tua. Orang tua yang mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik, mengarahkan kita untuk selalu mengikuti apa yang memang sudah diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sekalian, itulah kenapa Just Like a Home itu bagaimana kita merasa di kelas seperti rumah sendiri. Ada orang tua, ada teman yang baik, saling mendukung, saling menghargai. Tidak ada bullying di sekolah kita. Ada bullying, ketahuan, dikeluarkan. Ada tata tertibnya. Ada credit point. Hukum tetap hukum. Ya. Boleh berteman, boleh kita suasana kekeluargaan, tapi ketika kita membuli, ketika kita melanggar, tetap kita punya tata tertib. Di rumah juga punya tata tertib. Ya, ada tata tertibnya, ada credit point. Masing-masing nanti akan dikasih 100 poin pertama untuk tahun pertama. Ketika dia melanggar akan berkurang. Sampai habis, nanti ada pemanggilan orang tua dan lain-lain. Itu pun kita perlu. Kenapa? Untuk mendisiplinkan. Ya, jadi Just Like a Home. Kalian kalau yang belum di Just ya, yang dari luar nih. Ya, yang dulunya SMP-nya di luar. Tidak heran kalau di Just pulangnya itu ada yang jam 5, ada yang jam 6, ada yang 7, ada jam 8 malam malah. Kena betah di sekolah. Waktu kalau pulang jam 9 masih ada suara tuh yang kayak tadi tuh yang sama. Sampai jam 9 malam, jam 8 malam rame banget. Masih ada yang latihan. Yang ekskul tuh bukan sampai jam 5, maghrib masih ada. Yang futsal masih ada. Ya, itulah kenapa beda dengan sekolah. Di sekolah jam 5 udah clear, nggak ada di sekolah. Kita masih ada. Yang bertanya kenapa masih betah di sekolah. Oh, juga bingung. Padahal sudah waktunya pulang. Ya. Maka sekali lagi. Nah, visinya apa? Visi kita apa? Tadi yang saya sebut di lapangan. Menciptakan pemimpin muslim masa depan. To create Islamic future leader who has Islamic value, international view, and Indonesian characteristic. Mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia yang terakhir tadi. Jadi 3 visi kita yang akan kita raih untuk menciptakan pemimpin masa depan itu ada 3. 1, misinya adalah mempunyai akhlak yang baik. Nanti di breakdown, literasi tentang kurikulum. Jadi dari visi tadi kita breakdown. Ya, breakdownnya apa? Kalau mempunyai akhlak yang baik, keseharian kita nanti datang kalian sholat duha. Sholat duha dengan guru, baik itu di kelas atau di masjid. Kemudian zikir ma'surat. Kita zikir bersama dengan wali kelas atau khusus SMA Boys nanti di masjid di hari Rabu. Sama-sama opening. Itu namanya opening. Ya. Sama-sama zikir. Kemudian ada namanya rules and concept JIS. Bagaimana kita bertata krama, beretika di JIS dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, itu ada semuanya. Ya. Contoh, loh, antum salaman, antum, diri. Contoh rules and concept kita, nanti kalian belajar. Diri. Contohkan, antum guru, antum murid. Bagian saya di sini maju. Coba
Contoh salamannya gimana? Kalau ketemu murid, ketemu guru. Nah, ya, gurunya nanti akan narik tangan murid atau di tangannya kemudian dicium. Gurunya mendoakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lewat yang lebih tua. Nah, ya, agak membungkuk. Kita bukan membungkuk patuh dan tunduk bukan, tapi menghormati ilmunya, ya, karena dia lebih tua, nggak harus membungkuk banget, ya, begini aja cukup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inilah orang Timur. Kenapa salah satu poin kita adalah bagaimana agar kita punya etika yang baik. Di JIS harus biasa, tidak boleh cuek saja ketemu guru. Harus salam, ucapkan salam, karena itu doa. Antum salam, itu doa. Kemudian doakan oleh guru. Tidak terasa, mungkin dengan doa tadi, gara-gara itu antum masuk surga. Ya, oke, duduk, thank you. Ya, gara-gara itu bisa masuk surga. Jadi, kenapa tadi visi tadi agar kalian atau kita semua punya etika yang baik, kita belajar breakdown keseharian dari sholat duha dan lain-lain. Kedua, wawasan internasional. Misi kita adalah salah satunya mempunyai wawasan internasional. Kita ini punya target, especially in English. Ya, wawasan internasional bukan hanya di bahasa. So you have to speak English here every day with your friend and with your teachers. Not only in the class, we make our environment English daily. Kita ciptakan bahasa Inggris setiap hari. Buat kita, nanti manfaatnya juga buat kita. Di kelas 11, kita ada ujian Edexcel namanya. Ujian Edexcel internasional. Itu dari UK, dari Inggris. Sertifikatnya dari Inggris, yang meriksa dari Inggris, semua dari England. Kita hanya daftar saja. Itu semua soalnya English. Yang menilai mereka, soalnya sama dengan seluruh dunia. Kalau ada exam UK ini exam, ya, salah satu exam yang diakui seluruh dunia. Jadi waktu ujiannya juga sama. Makanya sore rata-rata, di sana kan pagi. Ujian internasional itu sore di sini, karena di Inggrisnya pagi. Nggak boleh duluan antar negara. Ya, jadi sekalian, salah satu poin internasional. Kemudian ada immersion nanti. Ya, ada immersion nanti. Immersion ini salah satu untuk membuka wawasan kita sebagai Muslim yang harus jalan-jalan. Makanya dari sekarang, ya, yang SMP-nya di JIS, yang belum ikut immersion ke Perth, ke Australia, silakan daftar di SMA. Yang pengen ke Turki, SMA biasa ke Turki silakan daftar untuk jalan-jalan ke Turki. Yang pengen jalan-jalan ke Mekah umroh sekalian, 1 bulan di Madinah, boleh daftar. Ya, nanti kita fasilitasi. Jadi kita ada immersion. Salah satu immersion itu adalah tadi, ya, untuk membuka wawasan ke-internasionalan kita, ya, agar kita tahu bagaimana di luar seperti itu. Karena nanti kayak di Perth, nanti kalian sekolah di sana, kemudian akan berbau dengan orang-orang Australia, orang-orang yang negara lain bahkan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga tadi, tidak lupa dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia tentunya, kita harus punya kebanggaan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang punya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Makanya kebanggaan salah satunya adalah target-target itu di nanti ada TKA, ya. TKA nanti pas lulus nanti kalian ikut UTBK lah, lain-lain yang tujuannya adalah PTN. Yang mau PTN, yang mau luar negeri boleh. Alhamdulillah tahun ini ya, yang ditulis 90% ini tahun kemarin 90%. Tahun ini mudah-mudahan sudah hampir. Dari 150 ya yang belum ada kabar. Ya, belum ada kabar masuk PTN,
hanya 10 orang, 10 siswa dari 150. Jadi 10 ini masih nunggu yang lain. Kalau 10 ini dapat kabar, udah 100%. Hanya 10 saja yang belum dapat kabar masuk PTN. Semuanya di PTN kan. Masuk PTN maksudnya ya. Jadi ada yang terima melalui jalur prestasi namanya SNBP. SNBP ini jalur rapot. Jadi anak-anak yang berprestasi, nilainya bagus-bagus, diseleksi masuk jalur rapot. Hanya 40% kuota kita. Akreditasi A dapat 40%. Nanti dari 40% itu disaring sama dinas. Siapa yang layak masuk PTN. Itu. Kemudian kedua jalur UTBK. Jalur UTBK ini jalur ujian tulis berbasis komputer. Nanti UTBK ini akan disaring lagi. Alhamdulillah kemarin hampir 60 siswa dapat ujian tulis UTBK. Kemudian ujian mandiri. Ujian mandiri ini nanti ya itu masing-masing mandiri. Di UI itu jalur undangan ada 2. Yang khusus UI ya, ada namanya talent scouting. Itu jalur internasional. Kuliah ada yang mau ke Australia, ada yang ke UK, ada yang ke Kanada, ada yang mau ke itu melalui UI ada double degree. Itu talent scouting. Tahun ini kita paling banyak dapat. 9 siswa diterima di talent scouting. Kemudian ada jalur PPKB UI. PPKB ini jalur prestasi, tapi hanya UI saja yang dapat, yang mengeluarkan. Kita paling banyak juga, kami 19 dapat. Jadi dari total hanya 10 saja nanti yang belum dapat. Mudah-mudahan nanti ada info, semua nanti akan dapat. Dan diikuti oleh kalian nanti di adik-adik kelasnya. Amin. Ya, jadi anak sekalian, sekali lagi kita di sini sama-sama meraih prestasi bareng-bareng. Guru sebagai partner, sebagai teman, ya. Tapi teman jangan melunjak, ya. Teman, bagaimana kita berdiskusi bebas di sini, boleh diskusi dengan guru. Kau tidak batasi, tidak melarang guru untuk ngobrol, diskusi dengan kalian, curhat, boleh. Hanya 16 paling banyak. Ya, kalau ada masalah ngomong ke gurunya boleh. Silakan, terbuka saja. Ya. Ini peluang kalian dengan jumlah siswa di kelas sedikit, peluang ngobrolnya banyak. Guru-guru yang kalian punya masalah umpamanya, aduh saya nggak ngerti fisika nih. Ngobrol dengan teacher lupa. Kalau gurunya teacher lupa ya, ada teacher Ani, ya, ada guru-guru lain, ngobrol. Yuk belajar. Boleh. Silakan diskusi. Tidak ada pengecualian. Boleh ngobrol. Ada kesulitan-kesulitan tentang belajar, tentang lingkungan, obroli saja, diskusi saja, ya. Kita udah kayak teman, ya, teman diskusi. Makanya guru-guru juga muda-muda walaupun SMA. Lihat kan, bawa muda kan? Ya, muda-muda gurunya. Insya Allah, ya. Ketika punya teman yang bisa diajak diskusi, diajak ikut sama-sama tadi meraih prestasi, sejalan akan sukses, akan sama. Karena ingat, dimulai sekarang perjuangan itu. Dimulai hari ini perjalanan kalian untuk meraih PTN. Detik ini sudah diniatkan, saya harus masuk UI. Detik ini sudah ditulis di kamar, saya harus masuk UI, saya harus masuk ITB. Jadi setiap masuk, ada tulisan, oh ya saya masuk ITB, belajar. Tugas belum kumpulkan. Ya, kalau ada kesulitan, telepon gurunya, bayar gurunya. Boleh, kita sama-sama di sini ya. Guru sekolah hanya fasilitator, yang menentukan masa depan kalian. Ya, oke, kita buka video sebentar. Ini hanya buka saja yang program unggulan di SMA Jakarta Islamic School. Dari visi itu, misi itu kita nanti akan melangkah dengan kegiatan-kegiatan. Ini namanya P2M. P2M ini SMA saja, ya, anak SMA. P2M ini adalah program pengabdian masyarakat.
nanti bagaimana kalian nanti akan berbaur dengan induk Islam. Tinggal 4 hari di kampung, ya, di kampung. Alhamdulillah, tahun kemarin pada pengen balik lagi, kan cuma 4 hari, pada pengen nambah hari seminggu, pada nggak mau pulang. Tanyakan ke kakak kelas kalian, kalau nggak percaya, semuanya 100% betah. Ya, betah. Bahkan ada yang satu kelompok setelah selesai bulan depannya pada kesana main ke rumahnya. Ya, ini program yang dinanti-nanti P2M itu. Ya, sama kelas 10. Karena ini ya salah satu program unggulan yang anak-anak nanti langsung bisa bermasyarakat. Ada yang ngajar ngaji, ada yang berkebun nanti. Ya, ada yang panen singkong, panen tomat. Insya Allah kita akan rasakan di semester 2. Kemudian ini ya salah satu unggulan kita yang memang anak-anak ujian Edexcel, dan alhamdulillah tahun kemarin, tahun lalu kita pernah mendapatkan nilai English terbaik di Indonesia, tertinggi. JIS tertinggi nilai Englishnya, kita dapat award. Who is the next? You are. Ya, kalian nanti yang menyusul, yang menjadi yang terbaik. Ini bukan hanya se-Jakarta, tapi nasional. Yang lainnya sekolah-sekolah internasional, tapi kita bisa bersaing dengan mereka. Sekolah-sekolah internasional seluruh Indonesia, tapi kita bersaing dengan mereka. Maka tahun depan ketika kalian ikut Edexcel, kalian adalah yang terbaik insya Allah. Ya, oke. Kemudian, nah ini program masuk PTN. PTN kita ini tahun kemarin 90% PTN ya, karena ini video yang tahun lalu. Tahun ini belum dirilis lagi. Setiap tahun naik. Dari tahun 2022 60%, 80%, 90%, setiap tahun naik. Tren kita untuk masuk PTN naik. Artinya apa? Berarti kita dipercaya di PTN-PTN sana. Anak JIS dipercaya oleh PTN-PTN. Karena biasanya untuk masuk PTN itu dilihat alumninya. Ya, lihat alumninya. Kalau alumninya baik, alumninya berprestasi di kampus itu, maka nanti akan diundang lagi terus makin banyak. Jadi alhamdulillah karena rekodnya alumni kita bagus, ada yang jadi pengurus BEM, ada yang jadi banyak aktif di mana-mana di kampusnya. Maka adik-adik kelasnya akan ditarik. Karena terbukti alumninya sudah bagus. Ya, yang terakhir tahfidz. Tahfidz ini setiap kelas 11 nanti ada sertifikasi wajib. Tapi yang baru ke kelas 10 boleh nggak boleh, asal dia pencapaian tahfidznya sudah unggul dari yang lain. Contoh umpamanya 1 juz sudah selesai, boleh sertifikasi. Atau saya punya 5 juz, boleh sertifikasi. Tapi yang di kelas 11 itu sudah wajib. Hafal berapa juz pun harus disertifikasi. Karena nanti ketika sertifikasi ini bisa untuk daftar masuk PTN, jalur Quran, jalur tahfidz, ya. Jadi kalian yang punya hafalan 5 juz, 10 juz, boleh nanti sertifikatnya buat masuk PTN, boleh. Apalagi kita ada program sertifikasi Quran dari depan, itu boleh, ya, itu boleh dilampirkan ketika masuk PTN. Ada yang hafalannya di sini lebih dari 5 juz? Halo? Jiges? Ada 5 juz? Ayo, 30 juz. Jiges ada nggak? Yang dari juz ada nggak? Berapa juz? 15 juz? Wah, alhamdulillah. Takbir! Satu lagi siapa yang dari juz? Berapa juz? 6 juz? Masya Allah. Takbir! Nah, ini boleh. Ya, kalau kita sudah punya apa namanya? Hafalan, simpanan hafalan, itu ada sertifikatnya bisa masuk PTN, asal dijaga.
15 juz sekarang. Nanti pas kedua yang akan datang, ya bukan al-hafiz, al-habis kan. Ya, jangan sampai jadi al-habis bukan al-hafiz. Harus dijaga. Kalau kita punya hafalan Quran harus dijaga. Ya. Terus, ini immersion. Immersion ini, ya, ini waktu kita ke Malaysia ikut kongres ya. Ini waktu di Thailand, International Conference, ya. Ini International Conference Aimun. Kalau kalian mau ikut, boleh, silakan. Jadi mewakili negara-negara. Jadi bagaimana bisa berbicara di depan publik sebagai anggota dewan mewakili negara-negara luar. Ini immersion di Australia. Yang mau ke Australia daftar dari sekarang. Ya, ngomong ke admin, teacher, saya mau daftar ke Australia, dijadwalkan langsung. Ini ke Turki. Nah, ya, Turki. Kalau pengen main salju di Turki, di Uludağ. Kalau yang pernah ke Turki, bukan Kapadocia saja, ya, di Uludağ nanti. Boleh daftar dari sekarang. Ya, itu gambaran bagaimana nanti perjalanan kita, ya, selama di JIS. Melalui visi tadi, melalui misi tadi, insya Allah semua tercapai. Dari kegiatan ini, kegiatan beberapa saja baru yang baik terlihat. Belum lagi nanti ada kelas 11, ada GTC, terus ke kampus. Kita silaturahmi ke kampus-kampus keluar. Ya, bisa di luar Jawa, maksudnya di Jawa Barat ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur ada Unbrau, di Malang ada Unsur umpamanya, ada beberapa kampus di ITB, di Unpad, di IPB. Kita akan silaturahmi ke sana. Jadi sekali lagi, oke, saya ingin tanya, siapa yang hafal visi misi JIS? Ayo, yang hafal, Pak yang sampaikan tadi, cash langsung hadiah dari Pak. Yang hafal visi misi JIS, saya tidak tulis tapi saya sudah ungkapkan tadi. Ada yang bisa? Ada yang bisa visi misi JIS? Satu orang saja. Cash, saya kasih hadiah cash langsung. Ayo. Visi misi JIS tadi yang saya sampaikan, masa lupa? Ada? Girls? Visi misi JIS? Ayo. Nggak ada nih. Nggak ada yang mau hadiah nih. Betul? Masya Allah. Oke. Jadi visi misi JIS adalah empowering future youth leaders and to make this school not just a school but a school like home. Ya. Udah kan itu aja. Visinya apa ya? What the mission? Oh visinya. Three vision, ya? Apa lagi? Mention the mission. Mission. Clue-nya yang pertama yang akhlakul karimah. Oke. Oh ya. Membuat anak-anak memiliki akhlak yang baik dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan membuat anak-anak memiliki wawasan internasional. Oke, mantap. Apa lagi satu lagi? Lupa. Satu lagi. Ada yang spill? Satu lagi apa? Bapak udah mau ini mau rogoh dompet. Bukan. Satu lagi. Ayo, satu lagi. One more. Ayo. Cepat satu lagi. Gak tahu, lupa. Satu lagi apa? Siapa yang tahu? Satu lagi. Kan dengan PTN tadi kan? Satu lagi apa? Apaan sih? Inggris sudah tadi wawasan. Ya. Nasionalisme. Benar.
Oh ya, tadi kan yang terakhir 98%. Kita ingin tahun ini menjadi 100%. Allah. Oke, karena nggak komplit, mau kasih 20.000. Plus 50.000. Waduh, rugi dong saya. Oke ya. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama kan tadi apa? Berakhlakul karimah. Jadi untuk memiliki pemimpin masa depan itu harus memiliki 3 tadi kalau di JIS. Berakhlak yang baik, kedua berwawasan internasional, yang ketiga tidak lupa jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Ya, 3 itu poin itu dihafalkan. Karena kita bergerak di sini, kita berjalan menjalankan sesuai dengan visi misi JIS. Ya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, sebelum ditutup ada yang mau tanya? Nanya goceng. Ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Boleh tanya. Ada yang mau nanya? Ya, yang nanya nanti kasih coklat Dubai. Ayo yang nanya. Coklat Dubai diambil langsung di bawah. Kok titip nanti ke gurunya. Oke, berarti nggak ada coklat. Ayo apa? Tanya. Iya. Jadi program immersion ini tuh kayak itu tuh slotnya tuh kayak asal semua yang daftar bisa ikut atau ada berapa orang aja gitu? Ya tentunya harus minimal 8 atau 9 orang. Kalau ada sendiri nanti ya sama siapa berangkatnya? Ngobrol sendiri ya. Jadi nanti harus ada minimal 8. Jadi dari sekarang siapa tuh yang mau mau immersion? Teman-teman dulu kita berangkat bareng yuk. Boleh. Minimal 8 atau 9. Ya. Maksimal bisa 30, bisa 40 immersion. Ya. Silakan langsung daftar, langsung ngomong ke gurunya, langsung daftar ke admin. Boleh. Ya. Untuk yang IMUS itu, pendaftarannya gimana sama ada seleksinya atau dan bisa dimulai dari mana? IMUN ini sebenarnya program yang tidak harus dilaksanakan per tahun. Jadi biasa ada info nanti, ya kita sampaikan tetap ada seleksi karena membawa nama sekolah. Jadi setiap ada kegiatan seperti IMUN tadi, ada international conference, kita biasanya ada dari Malaysia, dari Thailand dipanggil dan diundang. Sekolah-sekolah partner yang di Malaysia diundang. Kita akan menseleksi, walaupun biaya sendiri. Ya, di sekolah ada, tapi biaya sendiri. Ya, ini biaya sendiri semuanya. Tetap akan ada seleksi. Kalau dia layak, ya kita ikutkan. Karena kan bukan nama sekolah. Ya, tetap nanti akan diinfokan. Ketika ada informasi kita sampaikan. Itu ya tentang IMUN. Oke, ada yang lain? 2 ya. Baik, mau keluarin coklat 2. Udah cukup? Ya, kalau cukup, ya saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, ya visi tadi kita harus berjalan bersama-sama. Kita punya misi, kita harus jalankan sama-sama. Insya Allah kita akan raih bersama. Sebelum ditutup, karena tadi kalau sudah nanya yel-yel, coba yel-yelnya masing-masing grup dari. Oke, ini grup berapa? Kelompok 3, antum berarti. Oke. Satu cita-cita, kami dalam jiwa yang sama, kami dalam satu cinta, kami selalu dalam doa, selalu dalam pendidikan, selalu dalam perjuangan, tidak pernah salah, tidak pernah pura-pura.
Kami satu cita-cita, kami dalam jiwa yang sama, kami dalam satu cinta, kami selalu dalam doa, membangun negara dengan penuh cinta, membangun negara tanpa putus asa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Melalui Jakarta Islamic School, melalui Jakarta Islamic School, Indonesia. Perkenalkan, beliau adalah lulusan dari Universitas Terbuka dan Politeknik Kesehatan Jakarta yang sekarang bekerja di BNN dan Narkotika Nasional, yang pernah menjadi nutrisionis di Balai Rehabilitasi. Beri tepuk tangan semua untuk Kak Indah Utami. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya, lapar ya? Selamat siang. Saya menyapa calon-calon tulang punggung dulu ya. Ya, wahai kaum Adam, calon tulang punggung ya, yang siap menafkahi si tulang rusuk ya kan? Selamat siang. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Beralih ke sisi sebelah sini, calon-calon tulang rusuk yang akan dilindungi dan dinaungi. Assalamualaikum. Sehat Bu Joko? Sehat? Sehat. Selamat siang teman-teman. Lemas? Lemas ya, lemas Besti. Yuk kita langsung aja. Sebelumnya teman-teman di sini pernah dapat nggak materi tentang narkoba di SMP-nya dulu? Pernah? Pernah ya? Ada ya? Yang putrinya, yang akhwatnya pernah? Pernah. Berarti kita agak percepat. Narkoba kepanjangannya apa sih? Kan dia sebuah singkatan ya? Nah, ini narkoba ya, dia berupa bahan atau zat aktif. Dia mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologis seseorang. Nah, ini gambar apa? Gambar apa ini? Otak. Otak siapa? Hewan, burung, kucing. Otak manusia. Narkoba itu berupa obat. Ya, dia alami ataupun sintetis. Lihat, dia mengganggu kesadaran, daya pikir, daya ingat, konsentrasi, dan bisa sampai ke gangguan kesadaran. Apa? Menimbulkan apa? Ketergantungan. Apa sih ketergantungan? Apa ketergantungan? Gak bisa lepas. Kecanduan ya. Kecanduan. Apa? Narkoba. Apa narnya? Narkotika. Konya? Konya apa? Ada yang tahu konya? Pada bawa handphone? Enggak. Psikotropika dan bahan adiktif. Kalau di Kemenkes biasa disebutnya adalah nafza. Tapi kalau di BNN biasanya narkoba. Sama aja ya. Narkotika, kalau nafza
psikotropika, kemudian banyak di sini bahan adiktif, kalau di nafzanya itu zat adiktif lainnya. Ya, narkotika ini dia menimbulkan ketergantungan dan penurunan kesadaran. Ini di narkotika. Sudah ada undang-undangnya di Indonesia. Artinya siapapun penyalahguna narkotika, baik itu pengguna, pemakai, kurir, bandar, sudah ada hukum yang mengatur. Artinya ada konsekuensinya. Ini contohnya ya, ada yang alami. Alami berarti apa kalau alami? Hah? Didapatkan dari alam. Ini adalah bunga opium. Cakep kan? Cakep. Yang diambil apanya? Getahnya. Ya, yang bikin kecanduan. Ini yang menyebabkan satu negara hancur. Boleh nanti di browsing atau di searching, gara-gara bunga opium ini menyebabkan Cina dulu kalah dari Inggris. Ya, dari kaisarnya, jenderalnya, rakyatnya, semuanya make. Akhirnya satu negara hancur. Yang ini kayak melinjo adalah kokain. Kemudian yang paling bawah, udah tau lah ya. Ini yang sintetis. Ada sabu, ada ekstasi. Ini tembakau gorila atau yang dikenal dengan sinte. Yang ini adalah LSD. Psikotropika. Kalau psikotropika ini dia mempengaruhi susunan saraf pusat, mental dan perilaku dan menimbulkan ketergantungan. Sering dipakai dalam dunia psikiatri. Kalau psikiatri berarti berhubungan dengan kejiwaan. Makanya orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan psikiatri artinya mental health-nya lagi tidak baik-baik saja. Ada 4 golongan dan sudah ada undang-undangnya di Indonesia, nomor 5 tahun 97. Karena dia obat-obatan psikiatri, maka lebih banyak contohnya di obat-obatan. Kemudian ada bahan adiktif. Bahan adiktif belum ada undang-undang. Baru sampai dia sama-sama menimbulkan ketergantungan ya dari ketiga ini. Baru ada perda, terus apa ini? Tentang bukan sampai undang-undang, Permenkes dari Menteri Kesehatan, belum sampai sah menjadi undang-undang. Contoh bahan adiktif adalah, nah ini ya. Contoh-contohnya ada teh, ada kopi, rokok. Rokoknya dari rokok biasa sampai rokok elektrik, pods, juga vape sama aja. Kalau ada yang bilang pods ini, vape ini aman, dia pengganti rokok, ya. Ada yang bilang muslimah friendly misalnya, itu semua adalah bohong. Bahwa sesungguhnya boleh baca atau search jurnal-jurnal sekarang, bahaya vape lebih besar daripada rokok biasa karena kadar nikotinnya tidak terukur, bisa menyebabkan paru-paru mengecil sebentuk biji popcorn, ya. Jadi kalau paru-parunya mengecil gimana? Apa yang terjadi? Sesak nafas, kemampuan menghirup udaranya berkurang. Betul. Yo, diriku adalah rokok, salah satu produk beracun yang nggak ada label halal, Produk nggak lolos beracun BPOM, ya. tapi bebas diperjualbelikan.
Jangan bangga dulu, Ronggo. Memangnya cuma dirimu aja racun yang bebas diperjualbelikan. Kita juga sama, kelas. Iya gak, friend? Feb, diriku mah bisa dibeli hampir di semua warung. Kalian mah mana bisa? Rokok. Biarpun vape sama liquid gak bisa dibeli di warung, tapi diriku punya macam-macam rasa. Gak kayak dirimu, gitu-gitu aja rasanya. Monoton. Udah gitu, dirimu mengandung tar. Kita mah kagak. Jadinya lebih friendly buat paru-paru. Siapa yang bilang vape lebih friendly sama paru-paru? Siapa ya, friend? Siapa ya? Gak usah percaya omongan orang anonim. Kalian juga sama aja, sama-sama mengandung racun yang merusak diriku, tahu gak? Makasih ya udah ngebelain diriku. Siapa yang ngebelain? Ya, jadi sama-sama produk beracun yang tidak ada label halal. Sama-sama, tadi di rokok ada apanya? Tar, bukan kue ya. Ya, tar ini yang menyebabkan para perokok itu kukunya kuning, kukunya hitam, giginya kuning. Nanti kita lihat video selanjutnya. Why is vaping so dangerous? Well, vape solutions contain diacetyl and formaldehyde, so when inhaled into the lungs, it can directly damage the lung sacs. This causes a condition called popcorn lung, which affects how your lungs transfer CO2 and get oxygen into your body. This is a serious condition that frequently requires hospitalization and can even result in death. Nicotine is an intense vasoconstrictor, and the nicotine content in vape solutions is largely unregulated. In addition to that, vaping has become very socially acceptable, so you can pretty much vape anywhere, which increases the exposure of this unregulated nicotine solution. Jadi kandungan nikotinnya nggak terukur, itulah yang menyebabkan vape berbahaya. And finally, vape solutions contain carcinogens like formaldehyde, as well as toxic materials like lead and tin and nickel. These things are inhaled into the lungs and are very difficult, if ever, cleared from the body. Now look, your body, your rules, but we are just starting to understand both the short-term and the long-term effects of vaping. So educate yourself and make good decisions that make sense in your life. Nah, gimana teman-teman? Boleh dengar penjelasan dokter? Jadi itu ya tadi, your body, your rules ya. Tubuhmu adalah aturanmu sendiri. Jadi gimana nih kita mengatur tubuh kita supaya tidak terkena racun-racun dari vape dan rokok. Nah ini adalah pentingnya. Ini kita sampai jam berapa? Jam berapa? 11.45. Masih bisa ya. Ini bagaimana gambaran seorang pecandu rokok. Ya, rokok kan meskipun gambarnya nyeremin, kenapa tetap dibeli? Ya, bungkus rokok nyeremin nggak sih? Iya, tahu dari mana? Beli buat make apa beli ngeliat? Waduh, pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan. Saya mau menekankan untuk yang Fitri, vape itu tadi ya sudah tahu gambarannya ya. Karena bukan pemandangan yang aneh lagi di mana-mana perempuan berhijab bawa pods, perempuan berhijab bawa vape. Itu tidak aman, sama bahayanya, bahkan lebih berbahaya daripada rokok. Ya teman-teman? Ya. Oke, kita lihat videonya. Ini kayaknya harus diklik. Yang sebelah kiri. Videonya. Bagaimana susahnya berhenti dari rokok? Rokok dari kelas berapa? Dari SMP. Masih pegang apapun untuk, nah, berapa duit yang terkumpul dari pembelian rokok?
129 juta. Video sebelahnya, minta tolong Bu. Lagi itu kayak gini rokok gitu kan saya kasih. Ada, gue tuh makanya juga pengen berbagi gitu loh posisi bang. Gua buktinya, itu 70 tahunan sekarang rokok. Ya beda bapak, orang dulu mah kemana-mana jalan kaki olahraga. Ada orang sekarang, lo mana naik motor, mobil. Aja coy, gue beneran mau sharing. Coba lu pikir lu sehari 40.000, gue 12 tahun rokok. Ya buktinya mana? Kan kalau ngomong gini kita nggak ngerokok nggak sih? Iya gampang lah, nggak harus merokok. Bisa gitu ya, temen bukannya support. Nah, teman-teman, adik-adik, dan kalian kalau ingin berhenti merokok tapi temennya nggak support nih seperti video ini, saatnya ganti circle pertemanan. Tahu nggak, pasien-pasien saya yang serangan jantung akibat merokok, waktu mereka sakit siapa yang ngurusin? Teman-teman yang merokok ikut ngurusin nggak? Enggak, yang ngurusin adalah keluarga mereka, orang tua mereka, istri, bahkan anak yang ngurusin. Teman yang merokok bantuin nggak? Paling datang satu kali terus pulang kata TV. Bahkan nggak jarang ketika pulang teman-teman perokoknya nawarin rokok lagi agar temennya ini merokok. Ini bukan temen yang baik, bukan temen yang mendukung temennya untuk menjadi sehat, jadi kuat. Dan ingat teman yang buruk yang jangan kalian dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini. Ganti teman yang baik. Oke? Ada apa Ya, boleh banget ganti circle. Kalau ketemu circle yang toksik, boleh banget. Ya, tadi lihat ya gimana perjuangannya seseorang yang mau hidup sehat, mau lepas dari kecanduan, tapi di underestimate sama circle-nya sendiri. Gimana susahnya ngelawan. Ya. Jadi kalau sudah ketemu circle, karena pengalaman di rehabilitasi Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, saya selama 15 tahun di sana, mereka susah balik lagi. Namanya narkoba itu tidak bisa sembuh ya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama ketua OSIS-nya, bilang, saya sampaikan bahwa narkoba tidak ada kata sembuh. Orang yang sudah terjun ke dalam dunia adiksi, tidak ada kata sembuh, adanya pulih. Kalau kita batuk minum obat sembuh, kalau pulih itu bisa ada potensi kembali lagi ke dunia adiksi. Ya, meskipun sudah, makanya kalau di berita ada artis udah masuk rehab, udah di penjara, keluar kembali ke masyarakat, bisa make lagi. Itu karena apa? Narkoba tidak ada kata sembuh, yang ada hanya pulih. Makanya kalau sudah bertemu dengan teman yang baik, jaga teman kita. Seperti ajaran Rasulullah ya kan? Bertemanlah dengan penjual minyak wangi supaya kita kecipratan wanginya. Jangan berteman dengan pandai besi, karena apa? Kecipratan bara apinya. Boleh banget kita ganti circle yang baik. Ya, jangan temani atau dekati circle yang negatif. Ini ilustrasi tubuh kita ya. Bagaimana paru-paru kita terpapar rokok terus-terusan. Yang menderita bukan cuma rokoknya, tapi seluruh saluran pernafasan. Merokok sambil berak, sama dengan rasanya sudah. Gak ada yang bilang rokok membunuh, bersetan sama mereka. Di paru-paru gua beli pakai uang gua. Merokok gak merokok ya itu urusan gua. Banyak yang nasehatin nyuruh gua berhenti. Nasehat baik ya gua ucap terima kasih. Bakarisa, gak ada nikmat dibalik biasa. Kombinasikan dengan kopi, pikiran ku tenang dan damai. Buat lo yang meluncur. Ini salurannya, ya bagaimana hitamnya akibat pembakaran rokok. Ini paru-paru kita. Teman-teman, ini adalah paru-paru manusia. Kita bisa melihat ini bukan paru-paru yang sehat karena normalnya paru-paru itu berwarna pink dan elastis. Karena isinya adalah jutaan kantong udara. Normalnya udara yang kita hirup akan masuk melalui trakea,
lalu akan turun menuju bronkus dan bercabang kecil-kecil, bronkiolus namanya, lalu mengisi kantong-kantong udara yang namanya alveolus. Nah, alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, itu gambarannya ya, paru-parunya menjadi menghitam. Ayo, siapa di sini yang masih merokok? Yuk kita lihat beda perokok dan bukan perokok. Nah ini paru-paru. Jaringan paru-parunya ya, dilihat di bawah mikroskop. Sel-sel nafasnya masih segar, warnanya merah. Pertukaran oksigen di sini juga masih bagus. Cakep bener deh pokoknya. Di sini orangnya sehat, gak ada sesak nafas. Karena udara bisa masuk dan keluar dengan lancar. Nah, selanjutnya coba kita lihat orang-orang yang merokok, gimana paru-parunya. Nah, teman-teman coba lihat paru-paru seperti apa. Tuh, ada kita bitaman, ya kan pembakaran, asap, isinya tar. Akibatnya apa? Akibatnya tar tersebut mengendap dalam sel-sel paru-paru dan menyebabkan kerusakan di saluran nafas. Memang dampaknya baru terasa tahunan kemudian, tapi dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan penyakit paru dan kanker. Ya, kapan berhenti merokok nih? Rokoknya di sini rokok biasa, pods, vape sama aja ya, tidak dibedakan. สวัสดีค่ะ เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามัยชีวิต บริการดีจังเลย แอร์ก็เหมือนคนครับ ต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อิจฉาแอร์จังเลยอะ จะเปิดแล้วนะครับ นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม พี่รู้ได้ไง นี่ไง คราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร์ ผมเห็นด้วยครับ ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งนิโคติน สารหนู ฟอร์มาลดีไฮด์ แคดเมียม ตะกั่ว และยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ แล้วปอดหนูล่ะ ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้ Ya, jadi sayangi paru-paru kalian ya, sudah dikasih gratis sama Allah. Ya. Nah, ini adalah efek narkoba. Tadi apa aja narkoba? Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Kalau masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan 3 ya. Ada sebagai depresan, stimulan dan halusinogen. Kalau depresan ini dia menekan fungsi otak, jadinya santai, tidur, gempa, angin puting beliung, ada banjir bandang, nggak apa-apa, santai aja, tiduran lagi. Nah itu yang dilakukan oleh obat-obatan yang jenis depresan. Stimulan dia merangsang fungsi tubuh nih, memacu otak dan sistem syaraf pada otak. Dia bawaannya kerja. Biasanya dipakai oleh orang-orang di dunia hiburan, ya, artis yang dia harus kejar tayang nih, 4 hari 4 malam syuting nggak tidur. Ayo, normal nggak? Enggak. Makanya dia memakai yang golongan stimulan. Kemudian halusinogen. Halusinogen menimbulkan efek halusinasi, merubah perasaan dan pikiran. Di sini nih di dalam ruangan ini nangis, bercucuran air mata. Begitu keluar langsung berubah mood swingnya, langsung ketawa terbahak-bahak. Ya, halusinasi. Contohnya kayak kasus Afriani ya. Boleh di search nanti. Kasus Afriani ini dia habis pulang dugem pagi-pagi, dia mengendarai mobilnya di daerah Tugutani. Kemudian kalau nggak salah Tugutani, dia menabrak kurang lebih 15-20 orang, meninggal di tempat saat itu. Tapi dianya selamat, mobilnya kebalik. Begitu ditanya, kenapa kamu nabrak begitu banyak orang? Dia habis pulang dugem, dia pakai
golongan halusinogen ya. Halusinogen, kemudian dia cerita, saat saya mengendarai mobil, tiba-tiba saya melihat di depan saya ada gunung. Ya, Jakarta tiba-tiba ada gunung. Masuk akal enggak? Enggak kan, di tengah kota itu. Karena saya ada gunung di depan saya banting setir ke kiri. Ternyata di kiri itu namanya pagi-pagi ya, ada yang berangkat kerja, sekolah, kuliah, tabrak aja semuanya, meninggal di tempat. Jadi itu efek halusinogennya. Melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain dan mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Tapi dia bukan nabi ya. Dia karena efek halusinogen. Nah, narkoba ini dia mengeluarkan dopamin. Ini yang menyebabkan para pecandu susah lepasnya. Bagi dia ini nih, dopamin itu sebuah hormon bahagia. Ya, lu nggak bisa ngerasain apa yang gua rasain bro, sis, keadaan mereka begitu. Narkoba itu enak banget, tidak bisa digambarkan enaknya. Kata mereka seperti itu, testimoninya. Makanya kalau di Lido sana, gua nggak mau konselornya dia bukan pecandu, dia nggak tahu apa yang gua rasain, gimana susahnya lepas dari kecanduan. Ini ya, apa ini? Gambar apa? Otak. Ini ganja, sabu, dan heroin. Ini bolong ya, pemakaian jangka panjang dari narkoba. Kalau di CT scan otaknya begini penampakannya. Otak itu fungsinya apa dalam tubuh? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai melakukan semuanya, ya. Dia mengatur, ya kan? Kalau otaknya bolong-bolong, apa kabar? Makanya kalau pemakaian jangka panjang, gak heran kalau ada seseorang yang di dalam ruangan ini nangis, nangis sampai sesegukan, begitu keluar ruangan bisa ketawa. Karena apa? Ini ada yang bolong. Ya, ini adiksi ya, penyakit otak kronis. Ada akut, ada kronis. Kalau kronis berarti sudah berkepanjangan. Skip aja ya. Nah, ini tahapannya. Dari coba-coba, kemudian ini saat ada party aja, misalnya Hari Kartinian, yuk kita make. Hari Kartini setahun berapa kali? Setahun sekali. Memperingati Hari Kartini pada make bareng. Pernah saya ada yang cerita ke saya waktu di rehabilitasi Babes BNN ya, Mbak. Gue tuh di penjara tiap 17-an pada make tahu orang-orangnya. Jadi setiap ada penggunaan sosial yang tahunan atau 3 tahunan atau 5 tahunan. Nah itu dari coba-coba kemudian beberapa kali pakai. Kemudian ini dari pengguna sosial atau rekreasi naik ke pengguna situasional. Pelampiasan depresi, cemas atau kecewa. Contohnya ada anak yang setiap ujian dia pakai. Ujian setahun berapa kali? Lebih sering kan kuantitasnya dibanding yang tadi yang rekreasi atau sosial ini. Setiap mau ujian dia pakai. Kenapa kamu pakai? Saya dituntut sama orang tua saya, nilai harus sempurna. Saya tertekan. Gitu. Makanya dia pakai. Kemudian ini sudah sampai ke pengguna intensif. Dari pengguna intensif langsung jadi pecandu. Itu tahapan seseorang menjadi pecandu narkoba. Nah, ini adalah hal yang harus teman-teman miliki.
ada ketahanan diri anti narkoba, memiliki self regulation, assertive dan reaching out. Self regulation mengendalikan diri, baik emosi, pikiran, sesuai dengan norma sosial positif atau tujuan hidup yang sehat. Teman-teman pulang dari sini, gue punya jadwal abis pulang sekolah ke bimbel intens atau ke GO atau ke Nurul Fikri, udah dibayarin ya sama orang tua. Terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin, nongkrong dulu yuk di depan. Gue ada jadwal nih buat intens, buat bimbel, gak usah, bentar aja. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengatur jadwal diri sendiri, artinya sudah bisa membedakan tujuan hidup yang baik dan benar, yang salah, yang sehat tuh yang mana. Mau up rank level ML dulu, apa mau ngulang pelajaran dulu, itu sudah bisa, ya, sudah bisa diatur oleh teman-teman. Oh, gue up rank bentar deh, abis itu ngulang pelajaran. Nah, itu sudah memiliki self regulation, ya, udah bukan putih abu, bukan putih biru lagi ya, udah naik level nih, putih abu-abu. Kemudian asertif, kemampuan untuk menyampaikan perasaan pendapat atau simpelnya berani bilang tidak, ya. Berani bilang tidak apa? Terhadap penyalahgunaan narkoba. Diajakin temennya nyobain rokok, nyobain narkoba, maaf, keluarga saya tidak mengajarkan itu. Maaf, orang tua saya saya nggak boleh sama mama ngerokok, saya nggak boleh nge-vape sama papa. Itu sudah asertif. Kemudian reaching out. Reaching out di sini adalah kemampuan untuk mengembangkan relasi sosial. Simpelnya, kalau di sekolah ini ada ekskul, ikut. Terus teman-teman punya kegiatan di luar, ya, misalkan ngajar di TPA dekat rumah. Nah, itu sudah termasuk reaching out. Bersama-sama berbuat kebaikan, bisa mengajak orang lain berbuat kebaikan. Itu yang diharapkan dari urutan ketahanan diri anti narkoba. Semuanya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak baik, udah emin aja. Pacar, boyfriend, girlfriend, tar dulu, ya kan? Kepada siapa kita balik lagi? Family, ya. Ceritakan semuanya ke mama, papa, bunda, emak, bapak, ibu di rumah. Ada yang paham nggak maksudnya? Paham? Oh. Coba bang, namanya bang.
Nama saya Arya. Jadi makna dari video ini adalah the people around us will affect the actions that we are going to make. Jadi kalau misalnya kita mempunyai teman yang nge-vape, merokok, nanti kita takutnya juga ikutan juga. Siapa namanya tadi? Arya, mantap Arya. Nanti boleh meminta nomor teleponnya Arya, ada voucher buat Arya. Boleh, meskipun nggak banyak, oke? Benar ya kata Arya. Ini seperti gambaran kecil lingkungan. Ibarat kata circle terkecil dari teman-teman semua entah itu di sekolah atau di rumah bergaul dengan teman-teman. Punya satu circle terdekat. Ya, di dalam video ini apakah ada ajakan verbalnya? Ada ajakan verbalnya nggak? Nggak ada ya. Mereka berdasarkan gerakan semua. Tetapi dengan gerakan yang negatif, anggaplah tadi circle toksiknya itu mereka bertiga si narkoba ya masuk, kita sudah berada di arah yang benar, tapi dia meracuni pikiran kita dengan perilaku mereka, maka akan ada perubahan sikap yang kita lakukan tuh. Mereka akan ikut. Pentingnya memilih circle yang positif. Punya teman. Nah, ini adalah gambaran tahun 2023 penelitian BRIN, BNN dan BPS bahwa 84,5 sampai 86,6% seseorang mendapatkan narkoba itu dari teman dekat, teman gak dekat-dekat amat, teman tapi mesra, teman yang chat tapi nggak dibalas, teman yang PHP, semua jenis teman, ya. Makanya hati-hati. Karena tadi sudah kembali saya sebutkan, dalam narkoba tidak ada kata sembuh, yang ada pulih. Dan akhir ujung dari para penyalahguna dan pecandu cuma 3. Masuk rehabilitasi, penjara atau berurusan dengan hukum, atau innalillahi. Jadi bagaimana pilihan teman-teman untuk hidup? Tidak akan mau mencoba-coba. Nah ya, teman terbaik akan menjaga dan mengajakmu ke dalam hal yang baik juga. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tadi kan Kak sebutin kayak ada semacam narkoba yang bisa membuat satu negara runtuh ya, kalau nggak salah Cina ya. Narkoba yang bisa ya. Nah itu kan Kak tadi sebutkan kalau misalnya ada 3 bagian dalam narkoba. Nah itu termasuk apa dan apa efeknya ya? Bagian apa maksudnya? 3 bagian yang mana maksudnya? Tadi kan Kak sebutkan kalau misalnya ada satu narkoba yang membuat satu negara yang runtuh kan Cina, karena semua rakyatnya menggunakannya. Nah itu masuk bagian mana kan? Tadi kan ada 3 ya? Di narkotika, tapi jenisnya jenis opium. Opium. Tadi yang saya tunjuk itu ada bunga opium. Nah dari getahnya itu, dia masuk ke golongan narkotika. Efeknya apa ya Kak? Efeknya kalau si opium itu pertama udah pasti kecanduan. Nah dia itu jadi depresan tadi. Tadi kan ada 3 ya yang efek dalam tubuh. Ya dia jadi menekan otaknya itu menekan kesadarannya dia. Jadi lebih banyak yang santai. Makanya dia kalah kan, karena dia nggak bisa perang nih untuk melawan si tentara-tentara Inggris ini. Gitu. Nanti boleh kok di-browsing perang candu tuh kayak mana sih? Gitu. Ya. Terima kasih Kak. Ya sama-sama Arya. Oke, terima kasih Arya tuh pertanyaannya. Sekarang yang girls. Oke, yang girls.
nama zat yang bisa bikin kita kecanduan dan itu apa? Dan kenapa bisa bikin candu? Gimana nama zat yang bikin kecanduan? Ya, terus apa lagi? Kenapa zat itu bisa bikin candu? Tadi siapa namanya? Caca. Bingung ya pertanyaannya. Ya, jadi mungkin gini ya, Caca mau saya lebih perdalam lagi. Jadi narkoba ini ya, tadi kan ada narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Setiap zatnya itu di narkotika dan psikotropika kan banyak banget tuh jenisnya. Jadi misalkan opium atau sabu atau ganja, itu zat yang menimbulkan efek kecanduannya itu beda-beda namanya. Ya, seperti saya ambil contoh yang paling banyaknya, karena kan si narkotika, psikotropika itu ada banyak lagi di turunannya nih, turunan dalam bahasa kimianya. Saya nggak hafal. Tapi contohnya yang di bahan adiktif aja ya. Kalau di nikotin atau di rokok, ya rokok atau nikotin itu zat yang bikin kecanduannya. Kalau di teh itu yang bikin kecanduannya apa? Taninnya. Kalau di kopi yang bikin kecanduannya apa? Di situ ada kafein, ya. Jadi setiap zat itu beda-beda yang bikin dia kecanduan. Terus ada tadi saya tampilkan gambar lem, ya, lem yang suka dipakai anak-anak jalanan, ya. Itu adalah ada zat yang bikin kecanduannya, atau gampangnya bensin, ya. Kita kalau ke pom bensin, nyium bau bensin enak, ya. Itu di beberapa daerah bisa dijadikan sebagai narkoba, dihisap sama dia. Apa nama zatnya? Nama zatnya namanya toluene. Nah, itu yang menyebabkan kecanduan. Jadi banyak, tergantung dengan zat apa yang dikonsumsi. Gitu, Caca. Semoga bisa menjawab ya. Tapi jujur kalau untuk narkotika dan psikotropikanya karena banyak turunannya saya nggak terlalu hafal. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Caca dan juga Arya yang sudah mau bertanya. Kedepannya kakak harap aktif ya dan responsif juga. Baik, setelahnya kita akan ada pemberian kenang-kenangan dari Teachers Jakarta Islamic School. Untuk Kainda boleh maju ke depan. Tepuk tangannya dong buat Kainda. Baik, terima kasih Kak Indah sudah meluangkan waktunya dan juga peserta FPLS yang sudah mau bekerja sama untuk mendengarkan selama sesi ini. Oke, selanjutnya aku tutup dulu kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar danger kalian beli lagi, ntar rusak, nggak bisa dipakai. Ya. Oke, ayo kita mulai. Wow. Kanan. Kiri. Depan kanan. Ada salah. Ayo, ada salah. Ayo, salah. Nggak ada salah, lagi buat lihatin dong. Lanjut ya. Belakang kanan. Oke, masih aman. Aman. Kiri, depan, belakang. Kelompok satu boys, maju. Kelompoknya Ojang sendiri. Ini yang maju. Ayo maju sekelompok. Ayo. Gimana sih? Ya, kita dengerin yel-yel dulu dari kelompok satu. Ini mentornya ikut jalan enggak? Mentornya? Gak usah.
Ayo. Siap ya? Kelompok Soekarno. Berikan boleh kembali ke kelompok 1. Oke, keren. Sekali lagi ngajar. Oke, kita Tadi kan kita udah dengerin materi dari BNS sama visi misi JIS juga ya. Nah untuk sekarang materi yang ketiga akan disampaikan oleh Teacher Eka tentang kemana nanti kita ya pas lulus dari sini juga mengenal kepribadian kita. SWOT juga kan ya, strength, weakness, opportunity, and threats. Silahkan Teacher Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat jalanin MPLS-nya? Masih. Oke. Kita langsung aja ya. Di Cereka mau kenalan dulu. Jadi dari mana? Berapa yang dari SMP JIS? Boleh angkat tangan? SMP JIS? Oke, dari SMP JIS. Kalau dari SMP JIGES? Oh, ada satu, banyak juga ya. Kalau dari SMP negeri? Boleh angkat tangan yang lebih tinggi, negeri, dari SMP negeri? 1, 2. Cowoknya berapa yang dari negeri? 3, 4. Oke, kalau dari pesantren? Ada yang dari pesantren? Boleh angkat tangan yang tinggi? Pesantren. Oke, dari pesantren. Terus yang lain yang belum angkat tangan dari mana nih? Gak sekolah? Oke. Kalian ini semua dari kelas 10. Ada yang dari kelas 11, kan ada anak baru tuh. Dari masuknya kelas 11 di sini. Ada? Enggak? Oh, kelas 11 ya. Oke, pindah kelas 11. Baik. Iya, jadi MPLS ini bukan hanya untuk kelas 10, tapi juga untuk siswa baru yang masuk ke kelas 11. Kemudian kenapa penting ikut MPLS? Karena di MPLS ini kalian akan diinfokan. Berarti kan setelannya harus setelan JIS ya, gitu. Oke, langsung saja ke sesi perkenalan dengan Teacher Eka. Dalam waktu 40 menit ke depan, Teacher Eka akan memberikan amanah yang harus disampaikan ke kalian sepanjang hari ini. Ya, Teacher Eka rumahnya di perumahan kelas Almanda, Karangsatria, Tamu Utara, dekat Sumarekon. Jadi kalau yang suka ke Sumarekon, bisa jadi nanti ketemu sama Teacher Eka karena itu deket banget rumahnya. Ya, Teacher Eka sudah 20 tahun jadi guru di Jakarta Islamic School. Kira-kira kamu udah lahir belum tuh? Belum, berarti usia kalian sama Teacher Eka tentu jauh. Teacher Eka lebih older ya, 20 tahun Teacher Eka di Jakarta Islamic School. Kemudian Teacher Eka pernah kuliah di Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Terus Teacher Eka juga pernah kerja di beberapa instansi kesehatan. Terus Teacher Eka lanjut ke bimbingan konseling Islam Asy-Syafiyah, dan terakhir Teacher Eka kuliah di Universitas Negeri Malang sebagai ngambil konselor. Nah, siang ini karena Teacher Eka sebagai guru BK di SMA Jakarta Islamic School, dan kita semua tahu ya kalau saat ini masih proses berjalan anak-anak yang mau masuk daftar kuliah. Nah, Teacher mau tanya, kalian ada di JIS ini buat apa? Buat sekolah, betul. Ada nggak yang sekolah di JIS itu punya tujuan, punya dream? Aku di JIS tuh, kenapa harus di JIS? Aku mau ngapain di JIS? Udah lihat kayak gitu belum? Udah, boleh. Angkat tangan siapa yang udah punya goals atau dream, kenapa aku harus di JIS? Mau ngapain aku di JIS? Ada? Oh, ceweknya ya, kayaknya banyak nih ceweknya nih. Kalau kalian sadar masuk kenapa di JIS dengan anak yang masuk di JIS nggak sadar, itu tentu akan berbeda. Kita semua tahu kalau tagline JIS adalah 98% PTN. Kemudian school like at home itu kan
tagline, betul nggak? Nah, itulah yang menjadi kekhasan sekolah Jakarta Islamic School, karena masing-masing sekolah itu pasti punya tagline, ya nggak? Punya maksud kan? Gitu. Dan di sini adalah sekolah yang memang punya kekhasan berbeda dengan sekolah yang lain. Ya, lanjut, Teacher Eka akan infokan ke kalian. Teacher Eka akan sampaikan dalam 3 tahun terakhir ini, sebagaimana yang sudah kalian tahu tagline GIS-nya itu 90 titik-titik persen PTN. Ya, ini nggak jelas ya. Kalau ke sana bisa lihat, nak. Nah, tagline GIS yang bilang 98%. Dulu awal 93, kemudian 98% PTN. Itu memang benar adanya. Jadi kalau kalian lihat di sini, siswa JIS alumninya dalam tiap tahun itu paling banyak masuknya di Universitas Brawijaya. Kedua tertinggi anak JIS itu rata-rata masuknya di Universitas Indonesia. Kemudian lanjut di ini Unpad, ya, Unpad, kemudian IPB, Undip. Nah, selanjutnya boleh di next teacher, yes. Nah, selanjutnya siswa-siswa yang terima di perguruan tinggi di luar negeri, gitu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sudah harus kalian pasang target, gitu ya, karena di SMA itu sebentar, ya. Nanti kamu akan merasa baru masuk SMA tiba-tiba udah mau keluar. Setahun itu sebentar banget, gitu. Jadi alangkah baiknya kalian dari sekarang itu sudah mulai mengenal kalian mau kemana, gitu. Karena dengan kalian punya tujuan, maka kalian tidak hilang arah, gitu. Sama kayak kita misalnya ke hutan, ya enggak? Ke hutan, perlu bawa kompas nggak ke hutan? Siapa yang pernah ke hutan? Gak ada yang pernah ke hutan. Pernah naik gunung? Pernah, 1 doang. Yang lain gak pernah naik gunung? Oh, pernah juga. Seru gak naik gunung itu? Seru banget kan? Bisa gak hilang di gunung? Bisa. Karena sangat luas, belantara, iya enggak? Jadi kita perlu kompas buat kita kembali ke semula. Begitu juga dengan sekolah, gitu. Jadi sekolah juga harus punya maps-nya. Lanjut, teacher. Nah, kalau tadi teacher, ini yang sebelumnya apa ya? Ini angkatan 13 ya, angkatan 13 berarti ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, kemudian kita lihat di sini range-nya ya. Anak-anak JIS itu lulus di top 5 PTN Indonesia. Apakah kalian akan selanjutnya ada di sini? Siapa yang mau kuliah di UI? Siapa yang mau kuliah di UGM? Di Unair? Di Jerman? Oh, mau semuanya, hebat. Tuh ya. Oke, next teacher. Teacher Eka ingin kasih data dulu ke kalian ya. Di datanya, lanjut next. Nah, ini angkatan yang tahun lalu. Ya, kalau yang tahun lalu kita paling tingginya di UI. Keduanya baru di Unbrau. Terus kemudian di Unan, ITB, IPB dan Undip. Gitu ya. Jadi setiap tahun alhamdulillah selalu the best. Apakah angkatan kalian akan jadi angkatan yang terbaik dari angkatan yang sebelumnya? Amin. Bisa nggak angkatannya ini jadi paling lebih baik dari angkatan sebelumnya? Bisa, insya Allah. Kalau semuanya punya tujuan, ya nggak? Punya mimpi. Jadi kalian semua harus bermimpi, ya. Oke, next teacher. Kalau ini data dari kakak yang tahun ini lulus. Dari yang tahun ini lulus, yang ambil ilmu komputer itu ada nyebar di beberapa universitas. Ya, lanjut teacher. Oke, ini yang mau di jurusan murni. Next. Kemudian ini yang di
prodi hukum, jurnalis, kriminologi, antropologi, FSRD. Ada nggak FSRD? Nggak ada. Jangan-jangan nggak tahu FSRD itu apa? Nggak tahu? Oh, nggak tahu ya. Wah. Oke. Ya memang untuk merajut mimpi itu kita harus banyak tahu. Gitu. Jangan udah canggih banget, jadi kita bisa akses apapun. Lanjut. Ini yang tahun ini ya, yang baru lolos kemarin kakaknya. Tinggal dari satu angkatan itu tinggal 5 orang yang belum dapat PTN. Total jumlah alumni tahun ini ada 140. Dari 140 itu cuma tinggal 5 orang. Mereka lagi nunggu hasil pengumuman UGM sama UNJ, gitu kan? Terus teacher, yes. Ini yang kedokterannya, tahun ini paling banyak kedokteran. Di UI aja kedokterannya ada 2. Dokter gigi 2, dokter umum 2, Unpad juga ada 2. Next teacher. Nih ya. Siapa yang mau jadi dokter di sini? Oke, ada yang mau jadi dokter gigi? Dokter hewan juga ada tahun ini. Ada yang mau dokter hewan? Dokter hewan di IPB itu menjadi fakultas paling baik se-Asia. Sampai negara Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya itu mengadopsi kurikulum yang ada di IPB dokter hewannya. Jadi sebenarnya Indonesia ini Masya Allah ya, terutama untuk IPB, untuk riset tuh bagus. Next teacher. Ini yang di psikologi, siapa yang mau jadi psikologi? Ada yang mau jadi psikologi? Gak ada. Ya, selanjutnya yang dari teknik ya. Boleh nih, next. Nih. Teknik paling banyak ya. Kalau dulu kita dari SD, pikiran kita pas ke SMP, betul nggak? Karena nggak ada opsi lain emang dari SD ke SMP. Kemudian dari SMP lanjut ke SMA. Paling saingannya SMK, ya nggak? Jadi kamu cuma pilih mau ke SMK atau SMA, betul nggak? Nah, kalau udah di SMA, itu nggak bisa. Let it flow, ikut aja nggak bisa. Ada 750 program studi yang ada di Indonesia. Banyak banget, bukan? Nah, jadi masa SMA adalah masa yang paling indah katanya. Tapi masa SMA adalah masa yang paling rawan. Salah pergaulan di SMA, menyesal kemudian. Banyak banget anak-anak kelas 12 yang ngadep ke teacher Eka cuma merasa, saya kesel, kenapa dulu waktu kelas SMA kelas 1 saya nggak belajar sungguh-sungguh? Kenapa saya dulu tuh asik aja main? Jadi masa SMA masa menuju dewasa, mulai bertanggung jawab, betul nggak? Mulai peduli dengan pelajaran. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada tekanan ya, sekarang juga nggak ada tekanan, tapi nanti di akhir itu yang sangat menentukan, gitu. Ada orang banyak ya, kalau riset di Indonesia ada sekitar 87% orang Indonesia itu salah jurusan pas kuliah. Ya, kalau kamu misalnya mau ke Tanah Abang, tapi naik mobilnya ke Pondok Labu misalnya, bisa nggak muter balik? Bisa, ya kan? Atau kamu ternyata udah sekolah di JIS terus merasa, aduh, kok kayaknya aku nggak nyaman ya di JIS ya? Aku mau pindah aja deh ke SMA 81, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau udah kuliah nih ya, terus ternyata kamu salah jurusan, udah kuliah keren-keren, misalnya kuliah di mana? Di FK. Kamu ambil FK, ternyata pas di FK itu nggak kuat ngeliatin pelajaran, gila, berat banget. Ya kalau berdasarkan kakak-kakak alumni, bisa kakak alumni ada yang datang ke sini sekitar 4-5 orang, mereka akan sharing dulu ya di kedokteran bagaimana cara belajarnya. Jadi katanya alumni JIS yang pernah kuliah di FK ya, dibilang gini, kalau udah kuliah itu kita cuma punya 2 pilihan. Apa pilihannya? Bakalan
jadi udah harus gitu, namanya belajar itu udah nggak bisa dipaksa. Karena kalau nggak kita keseret-seret gitu, jadi otomatis minimal itu belajar sehari 10 jam. Kalau nggak 10 jam, kita nggak akan bisa ngikutin pelajaran. Yang ada kita bakalan dikeluarin. Jadi kalau di kampus itu mengeluarkan anak itu nggak kayak di JIS atau di sekolah-sekolah dipanggil dulu. Kamu kayaknya nilainya jelek deh, perbaikin ya. Kalau di kuliah nggak ada. Tiba-tiba pas udah habis ujian, kamu arif di DO. Makanya di SMA kamu harus cari gaya belajar yang pas buat kamu tuh gimana. Ada 3 macam gaya belajar. Mungkin nanti di kelas 1 SMA akan dikasih tahu sama wali kelas dan guru-gurunya gaya belajar kamu tuh di mana. Dan kamu harus lakukan gaya belajar sesuai dengan kamu. Karena setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi harus mulai punya kebiasaan belajar. Ada dong anak JIS ya, kemarin dia lolos di informatika Unpad. Dia bilang gini ke teacher, aduh gimana ya, saya takut banget kuliah karena saya selama ini gak pernah belajar gitu. Kalau di JIS insya Allah akan dibantu ya, kamu mau bilang aja mau kuliah di mana, kita akan bantu. Tapi problemnya adalah ketika nanti udah dapet, bisa gak bertahan? Ada juga anak yang udah kuliah di FKG Mustopo, masuknya waktu itu harganya 350 juta. Waktu semester 2, anak itu bilang ke orang tuanya, "Pak, aku kayak gak kuat deh di FKG. Gimana ya Pak?" Kata papanya apa? Ini kan baru semester 2, udah jalanin aja. Akhirnya anaknya ngejalanin. Terseok-seok dia ngejalanin, tapi dia tetap ngejalanin. Pas semester 6 tuh berarti tingkat 3 ya. Dia bilang lagi ke papanya, "Pak, aku udah bener-bener gak kuat, aku udah mau muntah di FKG. Aku pengen keluar dari FKG." Itu satu semesternya bayarannya di 200 juta. Kalian bisa hitung berapa jumlah uang yang udah dikeluarkan? Udah semester 6 itu, kata papanya sama mamanya gini, "Dek, sayang dek, ini tinggal setahun lagi katanya. Akhirnya sampai tahun kelima di FKG itu anak dikeluarin dari kampus karena nilainya tidak ada yang lolos untuk bisa dia lulus. Akhirnya anaknya sekarang apa? Jadi orang gila karena dia stres. Maka dari itu kita harus kenal diri kita dengan baik. Saya itu sukanya pelajarannya apa? Karena kan kita nggak bisa semuanya pelajaran, betul nggak? Tapi tentu kita juga harus punya mata pelajaran yang kita mampu tuh apa. Oke, gue emang gak suka matematika, gue emang gak bisa matematika. Tapi lo jangan tanya bahasa Inggris gue keren banget, gitu gak? Tapi alangkah lebih baiknya semua harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena orang tua menitipkan kalian bersekolah ini bukan cuma sekedar buat ngejalanin aktivitas pagi hari. Ada loh anak ditanya ya, dia kelas 2 SMA. Teachernya tanya, "Kamu sekolah ngapain?" "Ya kalau aku nggak sekolah, aku ngapain? Di rumah aku masa tidur." Bukan itu jawaban anak SMA. Kamu harus cari tahu, saya ini sekolah buat apa? Mau jadi apa? Gitu. Jadi udah mulai browsing dari sekarang. Anak-anak yang sukses itu, mereka udah tahu kenal diri dari sekarang. Pelajaran apa yang dia suka, dia sukanya hobinya apa. Maka mereka ingatkan, usahakan angkatan Hairi 16, kamu angkatan 17. Ini namanya angkatan 17. Angkatan 17 tidak ada yang tidak ikut ekskul. Kamu semua harus ikut ekskul. Kenapa? Karena ekskul itu benar-benar bisa men-encourage potensi-potensi yang terpendam. Belajar ngomong, ya enggak? Belajar bela diri, belajar mengatur waktu. Ternyata gini, nggak ada ekskul JIS yang gue suka. Ya udah, ambil di luar. Apa? Renang misalnya, atau Inggris. Kan banyak, bener gak? Tapi kalau misalnya, karena gini, ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak sibuk dengan hal positif, maka kita akan sibuk dengan hal-hal negatif. Apa contohnya? Games. Betul gak? Itu yang namanya kalau udah main game sih susah banget di stopnya. Setuju gak?
Setuju. Apalagi kalau bukan TikTok, sampai lupa makan, betul nggak? Enggak, bagus. Tapi kadang hal-hal kayak gitu kan juga bikin kita terlena, ya nggak? Ikutin orang bikin vlog, ikutin ini, apalagi anak-anak JIS tuh peduli banget sama skincare. Selemari ada orang tua murid bagi rapot ngomongnya gini, Cer, coba deh ke rumah sekali-kali, Cer. Ngapain Bun? Ngeliat lemari anak saya itu isinya skincare semua. Skincare semua. Ya, jadi nanti kapan-kapan mungkin boleh dihadirkan ini ya tentang kecantikan ya. Sebenarnya wajah, maksudnya gini, sebenarnya kulit kalian itu masih sehat. Jadi nggak usah diapa-apa, itu emang bagus gitu, asal makanannya sehat. 4 sehat 5 sempurna itu akan bikin bagus gitu. Jadi nggak usah dimacem-macemin gitu, karena kalau makanannya bagus semua dari dalam, betul nggak? Jadi nggak usah macam-macam. Lagipun kalau sekolah pakai dandan make up itu tuh buat apa? Mau ditaksir sama supir Gojek atau sama gurunya kan enggak kan? Sekolah buat belajar, betul nggak? Kalau sekolah buat belajar, maka cantik itu nggak harus sampai orang tuh dapat pengakuan gitu, ya? Oke, kita lanjut ke sini, teacher, boleh di next. Ini ya yang teknik, Masya Allah tahun ini yang di teknik banyak banget ya, terutama yang di ITB. ITB itu kita banyak ya, informatika apalagi banyak banget, kelas internasional apalagi banyak sekali. Nah, kalian juga harus tahu di JIS ini ada banyak sekali undangan-undangan dari UI tanpa tes, ada talent scouting, ada PPKB, gitu kan. Kemudian kita juga punya kerjasama sama Tokyo International University. Itu juga anak-anak yang direkomendasikan untuk bisa masuk sana tanpa dites. Ya, dari Singapura juga ada. Kemudian juga ada dari IPB, kerjasama anak-anak yang bisa masuk tanpa dites. Nah, anak-anak yang akan diambil oleh sekolah boleh masuk PTN tanpa tes, mereka-mereka yang tidak ada masalah dengan kedisiplinan. Rambutnya rapi, bajunya selalu dimasukkan, nggak pakai celana pensil misalnya. Itu bagian dari penilaian sekolah. Jadi bagi mereka-mereka yang berminat untuk jalur undangan, maka harus dijaga performance-nya, ya, agar kita layak. Tapi teacher tahu anak-anak SMA itu kan masih menuju dewasa, jadi banyak banget kadang tuh punya pikiran-pikiran yang mengganggu, ya enggak? Menurut teacher tuh semua anak pintar sebenarnya, tapi hanya ada 2 jenis anak. Satu, anak yang memang tidak ada masalah, jadi belajarnya aman, atau satu, anak yang memang lagi ada masalah sehingga nilainya nggak maksimal, betul nggak? Anak-anak yang hari ini banyak pikiran karena apa? Aku game kalah mulu ini, misalnya kalah mulu game gue, gimana dong nih kan? Kesel dia kan? Jadi orang tuanya sampai dimintain buat beli game lagi, bayaran. Ada itu ceritanya, teacher dapet orang tua curhat, habis 20 juta uang saya buat games anak saya doang. Semoga di angkatan 17 gak ada ya, gak ada yang sampai kayak gitu edit sama gamesnya. Jadi boleh gak main game? Boleh gak main game? Boleh, tapi di waktu yang tepat. Misalnya udah ngerjain PR, udah sholat, ya enggak? Atau di hari-hari libur. Begitu juga kalau misalnya main sosmed. Boleh nggak main sosmed? Boleh, tapi nggak sampai curhat di sosmed, ya enggak? Apalagi di Twitter curhat enak banget ya. Username-nya beda gitu kan. Terus yang ngasih suggestion-nya aneh, ikutin. Ada loh anak JIS cutting gitu. Terus teacher tanya, kok kenapa cutting gitu? Abis di Twitter katanya kalau lagi sedih gitu ini melampiaskannya gitu. Jangan ya, nanti di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kok menyakiti diri sendiri gitu kan? Gitu. Jadi kalian harus cari seseorang. Nanti di kelas 4 ada psikolog, ada ininya, guru konselingnya, guru BK yang teacher Tias. Ya, kalian boleh cerita sama teacher Tias kalau butuh teman buat cerita gitu ya, atau butuh solusi.
Oke, Teacher Tias boleh di next. Ini juga ya masih data yang kemarin baru fresh banget. Ini Teacher Eka sengaja publish di sini buat kalian tahu. Terus udah lanjut. Yes, manajemen keuangan tuh banyak ya. Manajemen pariwisata gitu. Nah, kalian harus ini yang di luar negeri ya, kalian harus tahu nih. Sebenarnya 750 program studi di Indonesia itu apa aja sih? Ada AI, ada robotika, ada informatika, ada teknik informasi. Apa bedanya teknik informasi dengan informatika? Mendingan mikirin itu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang kaya semua bukan? Mau jadi orang sukses semua bukan? Pengen jadi orang berhasil kan? Nah, bangun mimpi itu dari sekarang. Apa sih yang harus saya lakukan biar saya jadi orang sukses? Gitu. Nilai itu bukan segalanya. Jadi kalian jangan takut sama nilai. Aduh, nilai gue kok jelek-jelek terus ya. Jangan takut sama nilai. Saya jadi saksi bahwa anak-anak yang lolos di tadi ya, di UI, di IPB itu mereka bukan anak-anak yang nilainya bagus, tapi bagaimana mereka ngejalanin prosesnya semua dengan baik. Orang banyak kok yang udah kemarin ya masuk teknik sipil di UI, masuknya pakai jalur undangan. Teacher udah tanya, kamu yakin ngambilnya teknik sipil? Iya, Cer, yakin ngambil teknik sipil UI. Alhamdulillah lolos di UI. Begitu kuliah baru setahun, nangis kesini, masuk rumah sakit berapa bulan gara-gara stres. Gak nyaman banget ya. Jadi kalau ada waktu cari-cari, aku tuh mau jadi apa sih? Atau yang paling gampang, kamu nanya aja orang tua, Pak, Papa itu dulu kuliahnya di mana? Oh, Papa nggak kuliah, Mama yang kuliah, tanya mamanya. Kalau bisa, kalian interview, mamanya interview, papanya interview, omnya interview, kakaknya interview, siapa aja kalian interview. Semakin banyak kalian pengetahuan, maka akan semakin keren. Ya enggak? Kita akan jadi keren, akan jadi orang yang paling paham kalau kita banyak info, betul nggak? Sama kayak gini, kamu misalnya mau ke Singapura, kamu nggak tahu ke Singapura naik apa, kira-kira nyampe nggak ke Singapura? Enggak. Tapi kalau kamu ke Singapura, kamu tahu, oh bisa naik airlines ini, oh jalan berdaratnya ini, oh jalan lautnya ini. Confident nggak ke Singapura? Itu yang harus kalian bangun sekarang. Confidence. Gak ada satupun orang yang layak ngejudge kalau kalian itu orang gak berguna, itu gak ada. Kalian semua di sini adalah orang-orang yang berarti. Saya lihat dari mata-mata kalian ini, kalian adalah orang-orang calon sukses. Masalahnya kalian confidence gak untuk jadi sukses? Confidence gak? Kalau kalian confidence untuk menjadi orang sukses, maka kalian buktikan. Calon orang-orang sukses itu ke sekolah itu dia pede, baju dimasukin, pakai sepatu ke sekolah. Ini kalau ke sekolah, maaf ya, pakai sandal, bajunya dikeluarin, datangnya terlambat. Kira-kira kalau ngeliat kayak gitu profilnya oke nggak? Jadi kamu sendiri yang ngebangun apa yang mau kamu ciptakan. Kayak misalnya kamu dimarahin terus sama bu guru, kamu ini banget sih, apa namanya, kotor banget bajunya misalnya. Oh, kamu rambutnya kemana-mana sih itu gitu ya enggak? Biasanya kan kita ditegur karena ada sesuatu yang harus dikoreksi, betul enggak? Kalau kita confidence, maka kita harus memastikan bahwa kita tuh udah oke. Itu langkah pertama. Langkah pertama adalah kita harus punya confidence kalau kalian akan jadi orang sukses dan berhasil. Bisa? Bisa. Oke. Ini yang dari ini ya, lulusan yang kemarin yang di luar negeri. Kenapa saya bilang kalian harus ikut ekskul? Karena dengan ekskul itu akan membantu kalian untuk dapat beasiswa di luar negeri. Karena beasiswa di luar negeri itu range-nya itu dari 50 sampai fully funded. 50% dari sampai gratis. Dan itu harus ada sertifikat atau ada pengalaman organisasi. Tahun ini anak JIS ada yang dia terima di ITB, teknik metalurgi dan perminyakan, tapi dia juga lolos di NUS. NUS itu Australia, Sydney. Dia lolos di situ. NUS itu adalah metal kedua di Indonesia, di dunia.
Keren nggak? Keren banget. Sama UI, jauh banget. Rankingnya itu jauh banget bagusan NUS. Tapi kenapa dia masih ragu untuk ke NUS? Karena dia itu nggak punya sertifikat ekskul. Gitu. Jadi dia kemarin tuh saya kalau boleh nih ngomong sama adik-adik saya akan bilang ke adik-adik kelas saya, kalian jangan sekolah tapi gabut gitu nggak ngapa-ngapain. Harus ada pengalaman organisasi atau enggak ekskul, oke? Oke, lanjut teacher. Ini ya yang tahun ini, lanjut teacher. Kemudian, nah ini yang harus kalian cari tahu. Ngapain di JIS? Jangan-jangan ada yang ke JIS tuh terpaksa. Ada. Oh ada. Nah kalau terpaksa berarti maka harus diubah. Karena kalau terpaksa itu kayak digerek, betul nggak? Nggak enak kan? Nah itu harus diperbaiki. Kalau belum ikhlas juga, baiknya menurut teacher ya keluar. Karena kalau sesuatu dijalani terpaksa, itu jatuhnya jadi nggak enak, betul nggak? Coba kamu disuruh makan telur, kamu nggak mau? Mau nggak? Nggak mau kan? Jadi walaupun telur itu sebenarnya enak, bener nggak? Saya sih doyan banget telur, kayak saya lari saya harus makan telur. Tapi sesuatu yang menurut orang enak, belum tentu menurut orang lain kan enak. Ya, jadi kamu harus cari tahu dulu. Saya tuh di JIS disuruh siapa sih? Kemauan siapa sih? Gitu. Kalau terpaksa maka itu harus diperbaiki mindsetnya. Enggak, saya ikhlas. Karena itu modal juga ya. Oke, selanjutnya kompetensi. Nah, ini ya, meningkatkan kompetensi diri, jangan sampai terbawa arus. Saya setiap ada anak baru pindahan, biasanya saya selalu yang interview. Kalau yang dari kelas 10 ke kelas 11 biasanya saya interview. Saya ingin kasih tahu ke kalian semua bahwa JIS ini bukan kayak lab school yang kalau masuknya itu diseleksi, kalau nilai bagus lolos, nilai nggak bagus nggak lolos, begitu kan? Atau sekolah di 81 yang harus pakai zonasi. Oh ini bukan zonasi kita, jadi nggak bisa. JIS tuh nggak kayak gitu. JIS adalah sekolah yang menerima semua siswa yang mau bersekolah di sini. Sehingga kalian jangan heran kalau nanti kalian melihat teman-temannya itu ada yang rajin-rajin banget, ada yang males-males banget, ada yang bermasalah banget. Tapi ada yang pintar-pintar banget. Karena di sini semuanya diterima. Tapi hati-hati, di JIS juga gampang sekali mengeluarkan murid. Kalau misalnya nggak mau ngikutin peraturan sekolah, nggak bisa diajak kerja sama, ya udah wassalamualaikum, kamu terpaksa nggak boleh lanjut lagi di sini. Ada nggak teacher yang dikeluarin? Ada. Banyak nggak teacher? Banyak. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau saya sih ya jujur nih, kalau kamu memang mau sekolah di JIS, maka kamu harus pasang target. Saya mau ngapain di JIS? Hafalan saya harus naik. Bahasa Inggris saya juga harus keren. Karena di JIS kelas 11 akan ada Edexcel exam, betul nggak? Edexcel exam itu pusat examnya di JIS. Gitu. Jadi itu sesuatu kompetensi yang keren. Karena nggak semua sekolah punya Edexcel exam.